Persoalan perpindahan ibu kota ini sebetulnya bukan hal yang baru. Kita pernah mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota. Tahun 1945 ibu kota ada di Jakarta, kemudian karena situasi darurat dan genting, Sri Sultan Hamengkubuwono menawarkan kepada pemerintah Indonesia untuk memindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Jadilah rombongan Soekarno berangkat dini hari menuju Yogyakarta, dan ibu kota resmi berpindah ke Yogyakarta. Kemudian karena situasi yang sama genting di Yogyakarta, adanya agresi militer yang kedua oleh Belanda, itu ibu kota terpaksa harus dipindahkan lagi ke Bukit Tinggi. Kemudian karena situasi sudah kondusif dan Belanda menyerahkan kemerdekaannya secara resmi kepada Indonesia, maka ibu kota kembali lagi ke Jakarta tahun 1949. Baru pada tahun 1950 itu kembali lagi ibu kota ke Jakarta. Nah, perpindahan dari dari Jakarta ke Jogja, Jogja ke Bukit Tinggi ke balik ke Jogja, Jogja balik ke Jakarta, semua dilatar belakangi oleh situasi yang darurat. Berbeda dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, maka sebetulnya kalau kita bandingkan dengan pengalaman yang sudah kita alami, itu nuansanya sangat berbeda ya. Bahkan kalau dilihat dari lingkup wacana yang menyertai perpindahan ibu kota, tentu kita masih ingat bagaimana bahwa pemerintah itu sangat berharap untuk datangnya investor untuk membangun ibu kota Jakarta. Ini suasananya jelas sangat berbeda. Artinya pertimbangannya ada nuansa yang jelas bukan kedaruratan. Pak, kalau kita cenderung punya pemikiran bahwa ada pertimbangan ekonomi, itu ya terlihat dari harapan untuk investor, terutama awal-awalnya di investor asing untuk invest di IKN. Kemudian karena ternyata juga tidak ada sambutan yang berarti dari investor luar, kemudian investor dalam negeri itu dikerahkan untuk berbondong-bondong ke IKN. Ini jelas nuansanya sangat berbeda. Nah, sebetulnya yang agak mungkin luput dari perhatian banyak orang, ini menurut Tempo ya, Tempo edisi kemarin 7 Maret itu, bahwa sebetulnya per Februari 15 Februari 2024 itu Indonesia itu boleh dikatakan tidak mempunyai ibu kota negara per 15 Februari kemarin. Ini ya semacam kalau menurut saya ya situasi yang agak agak lucu begitu. Salam konstitusi.